Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sholli wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi fadala bani adama bil ilmi wal amala ala jami'il alam. Wassalatu ala Muhammadin sayyidinal arabi wal ajam wa ashabihi ya nabiyyi ulumi wal hikam. Segala puji bagi Allah yang telah mengangkat harkat derajat manusia dengan ilmu dan amal atas seluruh alam. Sholawat dan salam semoga terlimpah atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pemimpin seluruh umat manusia, dan semoga pula tercurah atas keluarga dan para sahabatnya yang menjadi sumber ilmu dan hikmah. Pada kesempatan kali ini saya Muhammad Rijal Kamal akan menyampaikan sedikit berbagi mengenai sholat dan bagaimana sholat itu menolong manusia. Kita sering mendengar kalau apabila buruk kehidupanmu maka mungkin karena sholatmu yang juga buruk. Apabila sholat kita baik maka kehidupan kita juga baik. Nah, kalau kita ingin memperbaiki kualitas hidup kita, maka kita harus memperbaiki kualitas sholat kita baik secara lahir maupun batin. Tidak hanya dunia, kualitas keselamatan kehidupan kita di akhirat juga sangat ditentukan oleh sholat kita. Kemudian berdasarkan Quran surat Al-Baqarah ayat 45, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wasta'inu bis-sabri was-sholat wa innahul lakabiratun illa 'alal khashi'in, yang artinya dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi, pokok segala perkara adalah Islam dan tiangnya adalah sholat. Islam adalah jalan untuk menangani setiap perkara dan sholat merupakan tiang agama yang menjaganya, termasuk pula menjaga pengelolaan waktu. Kemudian ayat yang tadi, ayat Al-Baqarah ayat 45 itu memberikan petunjuk bahwa sabar dan sholat merupakan sarana meminta tolong kepada Allah. Hudzaifah bin Yaman berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalah." Bila Rasulullah, yang artinya bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dirundung suatu masalah, beliau melakukan sholat. Itu diriwayatkan oleh riwayat Ahmad. Selain menjadi sarana untuk mendekatkan diri dan mengadu kepada Allah, sholat juga melatih kita untuk melakukan manajemen waktu. Seperti yang diriwayatkan pada hadis riwayat Tirmizi tadi, Islam adalah jalan untuk menangani setiap perkara dan sholat merupakan tiang yang menjaganya. Kemudian manajemen waktu sendiri, manajemen waktu setidaknya terdiri atas 3 hal. Yang pertama adalah memiliki skala prioritas atas apa yang kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah membuat jadwal kegiatan berdasarkan skala prioritas tersebut. Yang ketiga adalah tidak menunda-nunda kegiatan yang sudah dijadwalkan. Kemudian menjaga sholat 5 waktu akan turut membiasakan kita untuk melakukan manajemen waktu. Pertama, menjadikan sholat 5 waktu sebagai agenda yang paling prioritas. Kemudian yang kedua, membuat jadwal kegiatan harian berdasarkan prioritas-prioritas tersebut yang tidak mengesampingkan sholat. Kemudian misalnya, apa saja yang mau kita lakukan di antara jeda waktu sholat, bagaimana agar kegiatan tersebut tidak bertabrakan dengan waktu sholat, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, tidak menunda-nunda sholat dan kegiatan yang sudah dijadwalkan. Karena ketika sholat sudah tunda-tunda, maka agenda kegiatan lainnya dapat turut terkena dampaknya. Dengan manajemen waktu berdasarkan sholat, hidup akan menjadi lebih mudah dan tertata, sehingga turut menolong urusan kita di dunia. Kemudian, hikmah yang kita ambil dari sholat selain membantu kita dalam memanajemen waktu, juga mencegah kita untuk melakukan perbuatan yang keji. Umumnya, masalah yang dihadapi manusia bersumber dari kesalahan dirinya sendiri.
mulai dari keinginan memperoleh sesuatu yang di luar kemampuan atau pengetahuannya, sampai dengan ketidaksabaran yang membuatnya melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang. Di antara berbagai masalah manusia, melakukan perbuatan terlarang adalah masalah yang sangat membahayakan. Dampaknya tidak hanya di dunia, namun juga di akhirat. Namun, melalaikan sholat 5 waktu, melalui sholat 5 waktu, manusia memiliki momen 5 kali dalam sehari untuk mengevaluasi dirinya, mengingatkan dirinya untuk tidak melakukan perbuatan yang terlarang. Seperti yang ada dalam surat Al-Ankabut ayat 45 yang bunyinya, Inna sholatu tanha anil fahsya iwal mungkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jika seorang muslim yang rajin sholat namun masih suka melakukan kejahatan, maka ada yang salah dalam cara dia mengamalkan sholat. Kemudian, selain itu, dalam surat Al-Ma'un, juga yang bunyinya, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Itu Quran surat Al-Ma'un yang ayat ini menjelaskan bahwa ada orang-orang yang melakukan sholat namun mereka malah mendapat kecaman dari Allah. Kenapa? Di antara cirinya mereka adalah orang yang lalai dalam sholatnya. Misal menunda-nunda sholat, sholatnya dilakukan karena riya atau tidak tulus dan tidak mau memberikan bantuan kepada orang lain. Orang-orang inilah yang walaupun sholat, namun sholatnya tidak membantu mereka untuk tidak melakukan perbuatan keji dan mungkar. Wallahu a'lam bishawab. Sekian yang dapat saya bagikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.